البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan baru, ikhwan, berhubungan dengan salah satu i'tiqad ahli sunnati wal jamaah yang tersesat padanya beberapa firqah, yaitu tentang pembahasan ar-ru'yah, yaitu pembahasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan dilihat di hari kiamat. Kita baca perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa ru'yatu haqqun li ahlil jannah bighairi ihatatin wala kaifiyah kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alimah wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadits sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama qala wa ma'nahu ala ma arada la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhibina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimih. Kata beliau, dan ru'yah itu hak untuk penduduk surga kelak. Maksudnya ru'yah di sini bahwasanya penduduk surga kelak akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bi ghairi ihatatin wala kaifiyah, tanpa ihatah, dalam artian melihat itu ndak kemudian melihat secara menyeluruh. Karena tidak akan ada makhluk yang mampu melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi penglihatan. Makanya ditegaskan bi ghairi ihatah. Tanpa ada ihatah, yaitu tanpa melingkupi dalam memandang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala kaifiyah juga tidak bisa diketahui kaifiyah tertentunya dalam melihat. Bagaimananya ini juga dinafikan di sini. Sebagaimana telah menegaskan tentangnya kitab Rabb kita, yaitu firman-Nya wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar, ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabb-Nya. Wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alimah, dan penafsirannya, itu penafsiran dari ru'yah ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan ilmui. Dan setiap apa-apa yang datang dalam hal tersebut berupa hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sesuai dengan apa yang beliau katakan dan maknanya sesuai dengan apa yang beliau inginkan. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Kita tidak masuk dalam hal tersebut dalam keadaan mentakwilkan menggunakan pemikiran-pemikiran kita, tidak pula berangan-angan dengan hawa-hawa nafsu kita. Sebab, dan ini beliau tutup dengan kalimat bagus, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi. Sebab sesungguhnya tidak akan selamat di dalam agamanya itu kecuali orang yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pada perkara-perkara yang wajib diimani dan perkara-perkara lain, serta
radda ilma mashtabaha alaihi ila alimih, mengembalikan ilmu perkara-perkara yang masih rancu kepada yang mengilmuinya, dan dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala fi syarh al-mukhalifu fi ar-ra'yati al-jahmiyah wal mu'tazilah wa man tabi'ahum min al-khawarij wal imamiyah. Yang menyelisihi dalam perkara ru'yah yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah, serta siapa saja mengikuti mereka dari kalangan al-Khawarij dan Imamiyah. Al-Khawarij, nah, disebut dengan Khawarij karena di antara akidah pokok mereka itu al-khuruj ala al-imamil haq, ya, keluar dari ketaatan terhadap imam. Adapun Imamiyah yang dimaksud di sini yaitu Ar-Rafidhah, yang berkeyakinan tentang keimamahan Ali bin Abi Thalib setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya imamah beliau itu nassan dhahiran wa ta'yinan shadiqa menurut mereka. Nah, ini Imamiyah al-qailun bi imamati Ali bin Abi Thalib ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam nassan dhahira. Menurut mereka ada nas dari Nabi bahwasanya setelah beliau yang diangkat menjadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Baik. Nah, ada kelompok yang iskal kenapa tidak disebutkan, yaitu siapa? Asy'ariyah. Dalam masalah ini tidak disebutkan. Kenapa? Karena dalam masalah ru'yah, ikhwan, nah, Asy'ariyah menetapkan ru'yah walaupun mereka tidak menetapkan secara hakiki. Nah, baik. Jadi kalau mau disingkap betul-betul ditelaah, walaupun mereka mengakunya menetapkan ru'yah bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi nah, kalau dicek sebenarnya mereka tidak menetapkan ru'yah secara hakiki. Karena terkadang mereka mengatakan dengan inkishaf. Nah, yang dimaksud adalah penglihatan hati, yaitu ru'yatul qalb, hanya sekedar mengilmui. Tapi terkadang yang lain mengatakan apa? Narahu min jami'il jihad, yaitu kita melihat dari semua sisinya, kata mereka. Ini juga batil. Nah, terkadang yang lain yang membingungkan lagi yaitu melihat tanpa arah, dalam artian tidak ditetapkan arahnya. Makanya disilakan dengan ru'yah min ghairi jihah, melihat tanpa ada arah yang ditetapkan. Ini juga hakikatnya berarti tidak terlihat. Nah, cuman karena mereka mengklaim penetapan ru'yah, ya, di sini Imam Ibn Abil Is tidak menyebutkan dalam golongan yang menyelisihi atau yang mengingkari ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala. Qala wa qauluhum batilun mardudun bil kitabi wa sunnah, dan pendapat mereka itu batil, tertolak berdasarkan Alkitab dan sunnah. Faqad qala bi thubutir ru'yati as-sahabatu wa tabi'un wa a'immatul islamil ma'rufuna bil imamati fid din, dan para imam-imam Islam yang dikenal dengan keimamahannya di dalam agama ini. Wa ahlul hadis, demikian pula apa? Ahlul hadis. Wasairu tawaifi ahlil kalami al-mansubuna ila sunnati wal jamaah, dan keseluruhan tariqah-tariqah atau kelompok-kelompok ahlil kalam yang menisbahkan diri kepada sunnah dan jamaah. Nah, yang dimaksud dengan tawaif ahlil kalam ini itulah Asy'ariyah dan teman-temannya, ikhwan. Baik. Qala wa hadhil mas'alatu min asyrafi masairi usulid dini wa ajalliha wa hiya al-ghayatul lati syammara ilaiha al-musyammirun
wa tanafasa fiha al-mutanafisun wa harumaha alladhina hum an rabbihim mahjubun wa an babihi mardudun. Permasalahan ini termasuk di antara seutama-utama permasalahan pokok di dalam agama dan yang paling mulianya. Dan itu adalah puncak dari perkara yang hendaknya orang-orang yang bergegas untuk mempelajarinya dan berlomba-lomba untuk memahaminya, dan terharamkan darinya orang-orang yang terhijabi, yaitu tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang tertolak dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakara Syekh rahimahullahu taala min al-adillati qaulahu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Disebutkan oleh Syekh di antara dalil-dalil tentang hal ini yaitu ayat yang masyhur dalam surat Al-Qiyamah. Wajah-wajah pada tersebut nadhirah. Nadhirah bermakna An-nur wal baha. Yaitu berbinar-binar, bercahaya. Kenapa? Karena kepada Rabb mereka melihat. Wahia min azharil adillah, dan ini termasuk di antara sejelas-jelasnya dalil yang menegaskan dan menetapkan bahwasanya kelak kaum muslimin, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa amma man aba illa tahrifiha wa amma man aba illa tahrifaha bima yusammihi al-muharrifun ta'wilan fa ta'wilu nususil ma'adi wal jannati wan nari wal mizan wal hisab ashalu min ta'wiliha ala arbabit ta'wil. Adapun orang-orang yang enggan kecuali dengan menyimpangkan makna dari ayat tersebut dengan hal yang disebut oleh orang-orang yang muharrifun, orang-orang yang menyimpang, yang suka mentakwilkan ayat-ayat. Dengan takwil, mereka menamakan tahrif dengan takwil. Maka sungguhnya mentakwilkan nas-nas tentang hari kebangkitan kelak serta surga dan neraka dan mizan serta hisab itu lebih mudah. Bagi orang-orang yang suka mentakwil. Kenapa? Karena perkara-perkara hari kiamat itu kan sesuatu yang yang gaib, yang tidak masuk akal menurut mereka. Walaupun sebenarnya kalau orang yang beriman akan mudah untuk menerima hal tersebut. Wala yasha'u mubtilun an yata'awwala nususa wa yuharrifaha an mawadi'iha illa wajada ila dzalika min sabili ma wajadahu muta'awwilun mithla hadhihi an-nusus wa hadha alladhi afsada ad-dunya wad-din. Sama enggak? Beda banyak. Apa Zaid? Enggak ada misalnya. Di sini dikurung juga. Dikatakan ghairu mawjudah fil matbu'ah wa athbattuha min hadil arwah. Jadi karena ini menukilkan dari hadil arwah maka ditambahkan itu. Cuman dikurung memang oleh penerbit di sini, pentahqiq. Jadi kalimat ini Ibnu Abil Iz menukil dari Ibnul Qayyim dari hadil arwah. Makanya dirujuk langsung ke sana. Orang-orang dari kalangan ahli batil wala yasha'u mubtilun an yata'awwala an-nususa wa yuharrifaha min mawadi'ihi la wajada ila dzalika min as-sabil ma wajadahu muta'awwilun mithla hadhihi an-nusus. Dan tidaklah ahli batil menginginkan untuk mentakwilkan nas-nas dan menyimpangkan dari tempat-tempatnya kecuali dia mendapati jalan untuk menuju ke sana, hal-hal yang dia dapati semisal nas-nas ini. Kenapa? Karena kalau nas-nas
untuk masalah ru'yah ikhwan. Nah, masalah ru'yah itu dibandingkan dengan untuk mentakwilkan dan mentahrifkan tentang masalah surga dan neraka, itu lebih sulit nas tentang masalah ru'yah karena dalilnya sangat tegas. Nah, ini maksud dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Sebenarnya kalau mentakwilkan lebih mudah mentakwilkan nas-nas tentang surga dan neraka daripada mentakwil tentang masalah ru'yah ini. Ini maksud beliau. Wa hadzal ladzi afsada dunya wa din, dan inilah yang merusak dunia dan agama. Itu tahrif. Wa hakadza fa'alatil yahudu wan nasara fi nususit Taurat wal Injil, dan demikianlah orang-orang Yahudi dan Nasara memperlakukan nas-nas dalam Taurat dan Injil. Wa hadzarana Allahu an naf'ala mithlahum, dan Allah telah memperingatkan kita dari melakukan yang semisal mereka. Wa abal mubtiluna illa suluka sabilihim wa kam janat ta'wilu al-fasidu ala dini wa ahlihi min jinayah. Tapi ternyata ahli batil enggan kecuali menapaki jalan mereka, yaitu mengikuti jalan Yahudi dan Nasara dalam mentakwil. Dan sungguh betapa banyak takwil yang rusak ini telah berbuat kejahatan terhadap agama dan penganutnya dengan sebenar-benar kejahatan. Fahal qutila Utsman radhiyallahu anhu illa bitakwilil fasid, dan tidaklah Utsman dibunuh kecuali dengan takwil yang rusak. Takwilnya siapa ini? Terbunuhnya Utsman, wahyu. Takwilnya orang-orang Khawarij. Mereka punya dalil, punya ayat. Ayat pokok. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan ayat-ayat yang lain. Mereka takwilkan, dan terbunuhnya Utsman di antara sebabnya takwil yang rusak. Maka dama jara fi yaumil Jamal, demikian pula yang terjadi pada peristiwa Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriyah. Peristiwa besar ya kawan. Ujian bagi kaum muslimin. Ya, saat itu terjadi peperangan antara pihak Aisyah, Talhah dan Zubair dengan pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang perang ini terjadi setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wasifin, demikian pula peristiwa Siffin yang terjadi 1 tahun setelahnya, tahun 37. Yang peristiwa ini yaitu peperangan yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang sebenarnya para sahabat tidak menginginkan pertempuran itu, dan semuanya menginginkan perdamaian, tapi dikarenakan di tengah-tengah pasukan ada orang-orang munafikin yang menyusup, dan ini bahayanya penyusup di tengah ahlil haq, ikhwan. Mereka menimbulkan kerusakan dan menimbulkan kesalahpahaman. Ketika mengetahui Ali bin Abi Thalib bersama dengan pasukan Muawiyah sudah terjadi kesepakatan yang baik, mereka khawatir akan ditangkap, yaitu para pembunuh Utsman. Akhirnya mereka membuat tipu daya, masuk ke masing-masing kubu dan menyerang. Sehingga pihak Ali menyangka Muawiyah yang menyerang, pihak Muawiyah menyangka Ali yang menyerang. Akhirnya terjadi peperangan besar saat itu. Wa maqtalal Husain wal Harrah, demikian pula terbunuhnya Husain. Demikian pula peperangan Harrah. Peperangan Harrah dinamakan dengan Harrah Waqim, yang terjadi di bagian timur Madinah, yang terjadi setelah terbunuhnya Husain tahun 63 pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Di mana asal kejadian, ikhwan, Yazid bin Muawiyah mengutus kepada penduduk Madinah dengan pimpinan pasukannya
Muslim bin Uqbah al-Murri. Muslim bin Uqbah al-Murri. Tatkala sampai di Madinah, penduduk Madinah keluar untuk apa? Memerangi Muslim bersama pasukannya ini. Sehingga terbunuh dari penduduk Madinah sangat banyak. Kemudian harta, kemudian juga apa? Terjadi kerusakan yang besar saat itu. Allahul musta'an. Ini di antara apa? Peperangan yang terjadi di Madinah saat itu, yaitu dengan waqatul harrah atau harrah waqim, terjadi setelah terbunuhnya Husain. Qala wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadatir rawafid wa iftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bit ta'wilil fasid. Dan tidaklah keluar orang-orang Khawarij, demikian pula menyendiri orang-orang Mu'tazilah serta menolak orang-orang Rawafid, serta terpecah belahnya umat menjadi 73 golongan, kecuali disebabkan karena apa? Takwil yang rusak. Maka takwil yang seperti ini para a'immah betul-betul memperingatkan kita jangan sampai terjatuh di dalamnya, karena memang menimbulkan kerusakan yang banyak dan mengecoh apalagi awamun nas yang tidak memiliki ilmu yang kokoh. Ini sekilas tentang tanbih seputar takwil. Kelanjutan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza subhanallah.